Oke guys, ketemu lagi guys dengan saya guys, Om Bim. Guys, saya ingin menjawab pertanyaan dari akun Ostasio OST. Dia menanyakan bagaimana pendapat saya tentang reshuffle menteri ya, khususnya menteri keuangan yang lagi viral. Menurut saya reshuffle itu bagus. Ganti aja menteri-menteri yang nggak yang dipandang yang nggak disukai masyarakat atau menteri yang bermasalah itu ganti aja. Bagus itu Prabowo, bagus dia ganti. Soal nanti penggantinya hasilnya kerjanya bagus atau enggak, itu nanti lagi kita lihat. Nah, kemudian terkait yang viral ini kan karena mungkin kesan pertama waktu dia si Purbaya ya, Menteri Keuangan. Pertama dia kan ngasih apa namanya itu sambutan itu, dia ada kesan sok dia kan. Dia menunjukkan dia udah biasa lah di bagian fiskal udah lama lah. Kawan-kawannya juga banyak yang tahu dia udah biasa di situ. Sok lah dia. Nah, dia mau menunjukkan dia punya pengetahuan banyak, punya pengetahuan tinggi lah. Udah mengenal seluk-beluk soal keuangan. Terlebih lagi fiskal dia udah biasa di sini. Teman-temannya juga, "Oh, ini Bapak ini," kan gitu tuh kan. Apalagi dia kemarin itu sempat dia bilang itu yang berdemo itu hanyalah suara-suara kelompok kecil dari masyarakat kan. Nah, ada sok-soknya dia. Kemudian dia mengatakan itu dulu waktu zaman SBY juga dia bantu soal perekonomian, kemudian bagus lagi di pemerintahan Jokowi juga dia bantu, dia bagus lagi, kemudian wah pas dia masuk lagi dia lihat wah ambruk nih kan, waduh bagaimana nih kan gitu tuh ya. Padahal di situ waktu itu sudah ada Menteri Keuangan Sri Mulyani kan. Di situ dia memberi kesan sama kita bahwa dia tuh jago lah di bidang keuangan. Sok lah dia, gaya lah dia kan. Bahwasanya nanti akibat keberadaan dia di keuangan itu jadi membaiklah perekonomian ini. Wah, jadi menggeliat lah nanti. Oh, jadi terperbaikilah kerusakan-kerusakan masalah-masalah keuangan di negara kita kan gitu. Iya, dari sudut pandang soal tata krama, sopan santun, ya budaya bangsa Indonesia ya, itu ya sok dia, sombong dia. Maka muncullah pemberitaan, wah terjadi kontroversi, ada blunder lagi, macam-macam lah. Tapi kalau melihat dari sisi kepentingan saya kan sebagai rakyat nih, masyarakat. Masyarakat sudah memberikan mandat kepada presiden. Posisi saya dengan presiden itu sama itu. Sama-sama begini. Kalau saya nih ya, saya suka milih menteri keuangan yang sok-sok begitu. Karena begini, kepentingan saya ada di situ. Jadi kalau dia sok-sok begitu, besok-besok kalau ternyata pemulihan ekonomi ini tidak berjalan dengan baik, gampang kita mencecar dia tuh. Gimana? Kemarin kata kau beres gampang, udah paham aku ini kan gitu. Ternyata ambruk nih ekonomi. Kira-kira seperti itu tuh. Jadi sebenarnya dia sebenarnya meletakkan senjata di keliling dia itu yang mengarahkan ke dia. Kita tinggal tarik pelatuk itu. Nah, itulah dia soknya tuh di situ kan. Nah, dia tanpa mungkin dia sengaja atau apa, tapi memang kerja para apa ya, profesional memang begitu. Dia suka jualan yang begitu untuk meyakinkan calon bosnya kan, supaya dia dipakai itu dia harus yakinkan orang. Ya memang begitu kan banyak tuh para profesional-profesional di perusahaan-perusahaan besar itu. Bukan bukan perusahaan besar aja, perusahaan kecil, perusahaan apa aja. Kalau orang mau melamar kerja tuh begitu. Dia mau menunjukkan dia berusaha meyakinkan calon bosnya, calon koleganya, calon mitranya. Dia berusaha meyakinkan itu. Dan itu biasa itu. Dan itu bagus buat kita. Sehingga kita punya dasar nanti menagih. Menagih apabila eh, kondisi ekonomi kita tidak membaik. Jadi ada dasar kita menagih. Itu bagus. Nah, itu Prabowo tuh cerdas tuh memilih itu. Jadi memang kalau dari sisi sopan santun, dari sisi tata krama, budaya, etika, macam-macam lah. Wah dia ini nggak rendah hati dia nih. Dia ini sok sok pamer gitu. Pamer dulu dia udah biasa dia di lingkaran-lingkaran kekuasaan itu udah biasa lah dia membantu kondisi ekonomi yang lagi lagi kurang sehat kan. Wah dia tuh hadir sebagai seolah-olah dia tuh sebagai tokoh pahlawan yang dinanti-nantikan apa kan. Nah, itu dia promosi begitu. Biasa itu bagus memang kayak gitu kerja profesional gitu supaya dia dipakai kan gitu. Dia harus menunjukkan hal-hal yang inilah, hal-hal yang berbeda gitu. Dan dia harus menunjukkan percaya diri kan gitu. Tapi kalau saya sebagai rakyat saya suka itu. Nah, jadi ada alat menagih. Gimana nih kalau ternyata nggak beres kerja si Purbaya kan bisa kita tagih. Gimana katanya kemarin bagus, katanya kemarin udah ngerti
Katanya kemarin jago dia ngatur strategi jago mana kan gitu. Itu aja komentar saya itu aja. Ya. Nah, kita lihatlah nanti bagaimana perjalanan Purbaya dan kawan-kawan menteri-menteri yang lain juga. Apakah kira-kira ada efek yang bagus? Setidaknya ini menjadi apa ya pelajaran buat pemerintah dan pejabat-pejabat lain supaya jangan lagi gaya-gayaan, jangan lagi apa ya membuat hal-hal yang menyakiti hati masyarakat gitu. Jadi harus ada langkah-langkah konkret. Kalau memang efisiensi ya efisiensi kan. Satu lagi pesan saya kalau bisa itu ini momentum ini. Robah itu struktur gaji pejabat-pejabat itu robah itu. Termasuk orang-orang BUMN itu direksi komisaris itu robah. Jangan terlalu jauh kesenjangannya. Jangan terlalu jauh kesenjangan antara yang paling rendah sama yang paling tinggi. Jangan terlalu jauh. Nah, itu berbahaya. Oke, begitu aja ya.